Oke, selamat siang Kak Truli dan juga teman-teman. Kami dari kelompok Teletubbies yang beranggotakan Michi, Patricia, Raisa, dan juga aku Vanessa ingin membawakan presentasi dengan topik perdagangan perempuan dan LGBT. Boleh slide selanjutnya. Sebelumnya, bagi teman-teman yang kurang berkenan untuk mendengarkan topik kita, karena kebetulan mengandung isu yang cukup sensitif, yaitu kekerasan seksual, mungkin ya ini sebagai trigger warning untuk teman-teman aja sih. Oke, pertanyaan pemantiknya. Bagaimana interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam melanggengkan kerentanan perempuan dan individu LGBT terhadap perdagangan dan perbudakan manusia, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan marginalisasi. Boleh saya selanjutnya? Oke, dari kelompok kami sendiri menggunakan dua bahan bacaan. Yang pertama itu berjudul The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery yang diedit oleh Jennifer Bison Clark dan Sasha Puckle. Bagian yang diambil dari buku ini itu part ketiga bab 10 yang berjudul Human Trafficking, Sexual Slavery and Extremism oleh Gus Martin. Kedua, ada juga buku dari berjudul Handbook of Sex Trafficking, Feminist Transnational Perspective, diedit oleh Lenore Walker, Giselle Gaviria, dan Kalani Gopal. Yang diambil itu part 1 halaman 9 sampai 14 dengan subjudul Transnational Feminism and Sex Trafficking, dan juga part 3 halaman 73 sampai 84 yang berjudul Men, Boys, and LGBTQ, Invisible Victims of Human Trafficking. Bisa selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait biografi penulis dari bab dan juga buku yang kami pakai. Di sini pertama ada Gus Martin, beliau merupakan Profesor Administrasi Peradilan Pidana, Ketua Departemen dan mantan Direktur Sekolah Layanan Publik dan Peradilan di California State University. Dan dan juga beliau melakukan penelitian dalam bidang terorisme dan ekstremisme, keamanan dalam negeri, keamanan dalam hubungan internasional dan juga proses konflik. Boleh di next. Selanjutnya juga ada dua penulis lagi, ada Giselle Gaviria, di mana beliau merupakan dokter di bidang psikologi klinis dengan spesialisasi di bidang psikologi forensik yang saat ini bekerja di bidang trauma imigrasi dan sekarang menjadi peneliti di University of South Florida dan Nova Southeastern University. Dan di penulis kedua ada Leonore Walker. Beliau merupakan pionir dalam studi dampak psikologis dari kekerasan dan trauma interpersonal dan lama bekerja sebagai akademisi di Nova Southeastern University dan menjadi praktisi di bidang psikologi. Dan setelah pensiun, beliau melanjutkan karirnya sebagai profesor emeritus dan buka praktik forensik kecil dengan spesialisasi di kekerasan berbasis gender. Boleh di next. Lalu untuk penulis keempat ada Irma M. Baron. Dengan gelar PhD, beliau merupakan profesor dan koordinator praktikum untuk program terapi pernikahan dan keluarga di Universitas Albizu, Miami, Florida sejak tahun 2003. Dan selain itu, beliau juga merupakan alumni PhD terapi keluarga, Akademi Perdagangan Manusia dan Konseling. Lalu ada juga penulis kelima, yaitu Colin Frost. Beliau merupakan lulusan magister psikologi dari Universitas Carlo Albizu dengan konsentrasi terapi pernikahan dan keluarga yang saat ini bekerja di Sinfonia Family Health Service di Fort Myers, Florida. Boleh di next. Lalu untuk fokus ketiga sumber rujukan kami, di sumber pertama yang berjudul Handbook of Sex Trafficking part 2 halaman 73 sampai 84, singkatnya naskah itu membahas mengenai kerentanan atau faktor-faktor kelompok LGBTQ+ dan juga anak laki-laki terhadap perdagangan seksual itu sendiri, serta bagaimana sih pendekatan hukum terhadap perdagangan seksual itu sendiri. Lalu di part 1 halaman 9 sampai 11, singkatnya naskah ini membahas mengenai transnational sex trafficking dan juga interseksionalitas yang memunculkan isu dalam konsen dan juga pilihan. Dan di poin kedua, membahas mengenai kebijakan Amerika Serikat sebagai patokan terkait respon terhadap transnational sex trafficking. Lalu di buku kedua, terutama di bab 3 dan juga bab 10, pada intinya buku ini membahas mengenai kekerasan selektif berbasis gender melalui pemerkosaan militer dan juga perbudakan seksual terhadap perempuan sebagai strategi peperangan.
Oke, selanjutnya kita bakal langsung masuk aja ke pembahasan yang pertama dari buku yang Desa Desage itu. Jadi ini subbab judulnya adalah Human Trafficking, Sexual Slavery, and Extremism. Ini ditulis oleh Gus Martin. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama pendahuluannya. Jadi sejarah itu penuh dengan kasus kekerasan militerisasi yang digerakkan oleh kebijakan dan perbudakan sosial. Nah, dalam hal ini perempuan sipil seringkali dijadikan sebagai target kekerasan sepanjang abad ke-20 dan berlanjut hingga era modern. Dalam konflik modern, kita bisa melihat banyak sekali dokumentasi tentang pemerkosaan dan pelacuran paksa yang dilakukan secara sistematis bukan hanya oleh militer negara, tapi juga oleh gerakan pemberontak. Nah, pada bab ini akan membahas kekerasan selektif berbasis gender yang dilakukan sebagai bentuk kebijakan, di mana pemerkosaan yang dimiliterisasi, perdagangan seks ilegal, hingga pelacuran paksa ini semuanya menjadi suatu bagian dari bentuk kekerasan yang diarahkan terhadap musuh, terutama perempuan dan anak perempuan. Kemudian kekerasan sistematis terhadap perempuan ini terhadap perempuan sipil ini juga terus berlanjut hingga era modern dan secara berangsur-angsur semakin diadaptasi atau disesuaikan dengan lingkungan budaya dan politik saat ini. Kemudian selanjutnya latar belakang eksploitasi manusia dan partisipasi ekstremis bersenjata. Jadi perdagangan manusia ini seringkali didorong oleh tekanan besar yang berasal dari berbagai faktor budaya, politik, dan ekonomi. Nah, beberapa faktor utama yang menjadi pendorong adalah permintaan terhadap tenaga kerja migran dan juga para pengungsi yang melarikan diri dari zona konflik serta lingkungan yang represif. Nah, kondisi inilah yang akhirnya menciptakan kondisi yang rawan bagi migrasi paksa dan membuka jalan bagi adanya perdagangan manusia. Hal ini tuh dimanfaatkan oleh kejahatan terorganisir untuk memfasilitasi perdagangan manusia transnasional transnasional untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Industri ini tuh berkembang menjadi salah satu sektor yang sangat menguntungkan. Kejahatan ini memperluas jangkauan dan cakupan migrasi secara global yang menciptakan jaringan gelap antara berbagai negara dan wilayah, di mana perempuan dan anak-anak menjadi sasaran utama dalam jaringan perdagangan manusia ini. Mereka tidak hanya dieksploitasi oleh kelompok kriminal, namun juga oleh entitas politik termasuk gerakan ekstremis bersenjata. Keadaan ini membuat mereka semakin rentan, tidak hanya sebagai korban perdagangan manusia, tetapi juga mereka dijadikan juga sebagai alat untuk mendukung agenda kekerasan. Di era modern ini muncul paradigma baru yang menghubungkan perdagangan manusia dengan agenda ekstremis. Selain motif keuntungan pasar, kelompok bersenjata kini terlibat dalam perdagangan manusia untuk mendukung dan memperkuat ideologi serta agenda mereka. Hal ini menambah kompleksitas dari fenomena perdagangan manusia yang tidak lagi hanya dilihat sebagai suatu kejahatan saja, tetapi juga sebagai bagian dari strategi politik. By the next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian landasan teori. Jadi di buku yang di chapter ini dijelasin kalau landasan teorinya adalah gender side and politically sexualized others. Tapi di sini dijelasin dulu mengenai definisi apa sih kekerasan selektif berbasis gender itu. Jadi menurut WHO, kekerasan selektif berbasis gender terhadap perempuan ini didefinisikan sebagai segala tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental pada perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik di ranah publik maupun privat. Nah, konsep gender side ini pertama kali diperkenalkan oleh Mary Ann Warren dalam bukunya yang berjudul Gender Side, The Implication of Sex Selection. Jadi gender side ini dapat didefinisikan sebagai suatu upaya pembunuhan sistematis terhadap anggota gender tertentu. Istilah ini berkaitan dengan konsep umum penyerangan dan pembunuhan terhadap korban karena jenis kelamin mereka. Nah, dalam bukunya ini, Warren meneliti kekerasan terhadap perempuan dan menggali lebih dalam kekerasan yang dipolitisasi terhadap perempuan. Penelitiannya ini membuka jalan bagi investigasi lebih lanjut tentang kekerasan berbasis gender yang dipolitisasi. Peningkatan riset mengenai gender side membawa kepada pemahaman bahwa kekerasan berbasis gender ini seringkali dipolitisasi. Nah, dalam banyak kasus konflik, perdagangan manusia dan perbudakan yang dipolitisasi ini berfokus pada penaklukan dan penghinaan terhadap perempuan dan anak perempuan dari kelompok etnis, agama, atau ras tertentu.
Dalam masyarakat yang patriarkal, perempuan ini seringkali dianggap sebagai simbol kehormatan kelompok atau klan mereka. Sehingga kekerasan seksual sistematis terhadap perempuan dan anak perempuan ini dapat berfungsi sebagai senjata perang yang efektif untuk menghancurkan musuh secara lebih mendalam. Jadi di sini dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam konteks politik dan perang, ini seringkali digunakan untuk melawan musuh, menghancurkan musuh, di mana kekerasan seksual terhadap perempuan ini bukan hanya sekadar kejahatan aja, tetapi juga bagian dari suatu strategi politik dan perang. Oke, bagian selanjutnya di sini penulisnya juga menjelaskan mengenai militerisasi perkosaan atau militarized rape sebagai suatu landasan analisis. Jadi perkosaan yang dimiliterisasi dan eksploitasi seksual ini seringkali terjadi selama konflik bersenjata. Sejak abad ke-20, penaklukan seksual secara sistematis terhadap perempuan oleh militer laki-laki telah menjadi pola kekerasan yang terus berulang. Skala dan intensitas perkosaan yang dimiliterisasi ini bervariasi di berbagai wilayah konflik, bervariasi di berbagai wilayah konflik. Kemudian menurut Wine pada tahun 2004 juga ia menjelaskan bahwa agresi militer dan pendudukan militer merupakan praktik kekerasan terhadap perempuan. Kemudian di buku ini juga dijelaskan mengenai pemerkosaan sistematis sebagai suatu senjata perang. Jadi United Nations Development Fund for Women ini mereka pernah menerbitkan laporan pada tahun 2002 di mana mereka mendokumentasikan dampak konflik terhadap perempuan. Nah, di sini dicatat bahwa terdapat bukti yang luas dan sering terjadi atas pemerkosaan serta pelecehan seksual oleh pasukan militer selama konflik bersenjata modern di seluruh dunia. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap trauma sosial dan budaya serta penderitaan fisik secara yang sangat luas bagi korbannya. Yang perlu digarisbawahi ini, pemerkosaan dalam konflik ini tidak lagi dianggap sebagai efek samping dari perang, tapi pemerkosaan ini juga dijadikan sebagai suatu alat senjata perang yang disengaja yang dirancang untuk melemahkan dan menghancurkan musuh. Dalam peperangan modern, penaklukan militer terhadap perempuan ini seringkali terjadi dalam bentuk kekerasan seksual yang ditargetkan terhadap perempuan dan anak perempuan. Penaklukan seksual yang dimiliterisasi dan dimobilisasi ini diarahkan terhadap perempuan karena identitas sosial mereka. Yang tadi disebutkan kekerasan saat berbasis gender itu karena identitas sosial mereka kayak sebagai lawan politik, anggota kelompok etnis tertentu, atau karena mereka merupakan simbol kehormatan komunitas. Menurut Baas, pada tahun 2009, senjata perang berupa kekerasan seksual ini ditujukan untuk menargetkan seluruh populasi karena etnis atau tujuan strategis lainnya. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa pemerkosaan digunakan sebagai suatu strategi militer, yaitu untuk menguasai, mendominasi, dan mempermalukan musuh secara kolektif. Kemudian dijelaskan juga dalam buku ini bahwa tujuan utama pemerkosaan dalam perang adalah melukai dan menghancurkan lawan secara fisik dan psikologis. Dan yang lebih mengerikan, banyak dari tindakan ini tuh dilakukan secara publik dan massal agar dampak traumatisnya tuh terasa lebih besar, tidak hanya pada individu korban, tapi juga pada seluruh komunitas. Nah, dari contoh studi kasus dari militerisasi perkosaan ini merupakan pemerkosaan Nanking dan sistem comfort woman yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua di kawasan Asia yang dimulai pada tahun 1937 ketika Jepang tuh menginvasi Tiongkok. Pada bulan Desember tahun itu, mereka merebut kota Nanking dan memulai salah satu peristiwa kekejaman paling mengerikan, yaitu pemerkosaan Nanking. Jadi selama beberapa minggu, tentara Jepang ini melakukan pembunuhan massal dan kekerasan seksual terhadap warga sipil dan tawanan perang, di mana saat itu tuh diperkirakan sekitar 20.000 hingga 80.000 perempuan Tiongkok tuh diperkosa secara sistematis dalam kondisi yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Kemudian sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kecaman internasional terhadap pemerkosaan Nanking, pada akhirnya otoritas Jepang saat itu membentuk suatu sistem institusionalisasi perbudakan seksual yang disebut sebagai comfort woman atau kenyamanan perempuan, di mana istilah ini merupakan istilah eufemisme, jadi kayak istilah yang kayak soal untuk melembutkan kata-kata gitu untuk budak seks militer. Jadi sistem ini merupakan bentuk prostitusi militer yang dilembagakan dan dijalankan secara langsung oleh negara. Perempuan diambil secara paksa dari wilayah-wilayah jajahan Jepang seperti Korea, Tiongkok, Indonesia, Filipina, dan wilayah Pasifik lainnya dan ditempatkan di rumah bordil militer. Nah, sebagian besar comfort woman ini merupakan perempuan-perempuan muda dan sekitar 80% dari mereka ini adalah remaja dan mereka juga kayak dipaksa, jadi diculik atau dipaksa gitu. Totalnya diperkirakan sekitar 200.000 perempuan dan beberapa dari mereka ada yang meninggal sebelum perang berakhir.
Nah, pemerkosaan Nanking ini menjadi studi kasus atas bagaimana penindasan seksual dan perbudakan ini dipraktikkan sebagai strategi perang oleh kekuatan negara. Sistem comfort woman merepresentasikan bentuk institusionalisasi dan militerisasi perbudakan seksual di wilayah jajahan dan menjadi bentuk resmi eksploitasi seksual perempuan dalam sistem kekerasan politik yang terorganisir. Sistem comfort woman menjadi pengingat tragis dan konkret bahwa perbudakan seksual bukan hanya sekadar efek samping dari konflik bersenjata, tapi hal ini juga merupakan strategi yang sistematis yang dijalankan oleh negara untuk mengendalikan populasi perempuan yang dianggap sebagai musuh. Sistem ini juga menjadi preseden berbahaya karena praktik serupa kemudian ditiru oleh kelompok ekstremis bersenjata di era modern. Selanjutnya, eh, yang tadi itu kan yang tadi itu oke, jadi yang tadi itu kan terjadi pada saat Perang Dunia, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Terus kekerasan seksual terorganisir ini juga terjadi dalam perang modern. Salah satunya adalah ketika perang saudara di Bosnia, Herzegovina, dan Sierra Leone pada tahun 1990-an. Jadi mungkin singkat aja kalau yang di perang saudara di Bosnia Herzegovina ini mereka menyatakan jadi di sini tuh pada tahun 91 Federasi Yugoslavia ini mulai terpecah belah karena perselisihan agama. Kemudian akhirnya Bosnia Herzegovina menyatakan kemerdekaannya yang pada akhirnya terjadilah perang saudara. Nah, terus pada saat itu pasukan Serbia ini menolak untuk hidup di bawah pemerintahan Bosnia yang didominasi Muslim dan Kroasia. Karena hal itulah karena mereka menolak hal tersebut, pada akhirnya pasukan Serbia itu melakukan kampanye yang disebut sebagai pembersihan etnis, di mana salah satu caranya ini adalah dengan melakukan pemerkosaan sistematis dan perbudakan seksual terhadap perempuan-perempuan. Nah, sifat sistematis dari serangan tersebut merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembersihan etnis. Kekerasan seksual digunakan secara luas dan efektif untuk menyebarkan teror. Pemerkosaan sistematis ini dianggap sebagai bagian dari pembersihan etnis, di mana diperkirakan ada antara 25.000 sampai 50.000 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan selama konflik ini. Mereka diperkosa di rumah mereka, di jalan, atau di fasilitas yang diubah menjadi kamp penahanan. Bahkan ada tempat khusus yang digunakan untuk memperkosa dan menghamili perempuan secara paksa, lalu memaksa mereka mempertahankan kehamilan mereka sebagai bentuk penghinaan terhadap etnis dan komunitas mereka. Nah, apa yang terjadi di sini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual itu bisa dijadikan alat untuk mencapai suatu tujuan ekstremis, yaitu untuk menaklukkan musuh, mengusir penduduk, dan menghancurkan suatu komunitas. Tubuh perempuan itu dijadikan medan perang dalam arti yang sangat literal, di mana tindakan ini diakui sebagai bentuk dari genosida karena dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan identitas suatu kelompok bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sosial dan psikologis. Oke, berikutnya. Aku juga masih bahas tentang perang saudara yang itu tuh ada di Sierra Leone. Jadi perang itu dimulai dari tahun 1991 ketika kelompok bernama Revolutionary United Front atau RUF dibentuk di bawah pimpinan Foday Saibana Sanko. Mereka memulai perang saudara dengan gaya gerilya yang berlangsung selama 11 tahun dari tahun 1991 sampai 2002. Sayangnya konflik ini tuh nggak main-main karena RUF itu melakukan tindakan yang sangat kejam seperti memaksa anak-anak jadi tentara. Terus banyak dari mereka bahkan itu juga dibius. Terus ada juga kayak amputasi anggota tubuh, kekerasan seksual, sampai perbudakan seksual. Nah, dampaknya sekitar 50.000 orang itu tewas dan 2 juta orang terpaksa untuk mengungsi. Kemudian pada tahun 1997, kekacauan itu makin menjadi ketika junta militer yang menyebut diri mereka Armed Forces Revolutionary Council atau AFRC melakukan kudeta dan pemerintahan pusat Sierra Leone pun ambruk. Menurut laporan Special Court for Sierra Leone atau SCSL, RUF melakukan kejahatan berbasis gender yang mengerikan seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, serta pernikahan paksa dengan tujuan untuk menghancurkan ikatan keluarga dan sosial secara sistematis. Mereka sengaja menciptakan suasana ketakutan, penindasan, dan ketidakberdayaan sehingga hukum itu sama sekali nggak berlaku di wilayah yang mereka kuasai. Nah, mirip seperti yang terjadi di Perang Yugoslavia, RUF itu menggunakan pemerkosaan sebagai senjata untuk mengintimidasi, mengontrol, dan juga meneror. Perempuan dan anak perempuan itu diperbudak untuk melakukan pekerjaan kasar,
dan dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual para pejuang RUF. Banyak dari mereka itu merupakan remaja yang diculik atau dipaksa menikah dengan anggota RUF. Mereka tuh juga disebut dengan istilah bushwives. Jadi dalam situasi ini perempuan itu dipaksa untuk patuh sepenuhnya kepada suami mereka yang mana dari pernikahan paksa itu para perjuang RUF. Terus mereka juga disuruh untuk mengurus rumah tangga, harta benda, bahkan sampai harus memberikan keturunan. Jadi pada akhirnya kejahatan RUF itu nggak lolos begitu aja. SCSL ini bersama pengadilan internasional lain seperti ICTR dan juga ICTY atau International Criminal Tribunals for Rwanda dan Yugoslavia itu menyeret mereka ke meja hijau. Jadi pada tahun 2009 RUF dihukum atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan serta tindakan tidak manusiawi, termasuk perbudakan seksual dan pernikahan paksa. Boleh slide selanjutnya. Oke, jadi perdagangan manusia, perbudakan dan perbudakan seksual itu ternyata cukup sering muncul di banyak pemberontakan ekstremis di masa sekarang. Pertanyaannya, kenapa sih praktik mengerikan itu dilakukan? Jadi menurut Mia Bloom, salah satu alasan utamanya adalah untuk membangun kekompakan di antara anggota kelompok yang direkrut secara paksa. Kedengarannya aneh, tapi emang gini cara mereka untuk mencoba menyatukan kelompok. Tapi di sisi lain, praktik ini tuh menghancurkan ikatan sosial di masyarakat. Kayak bayangin aja perempuan yang jadi target utama itu harus hidup dalam ketakutan terus-menerus karena ancaman kekerasan dari kelompok teroris ini. Eh, Kalau kita bandingkan dengan di masa lampau, di mana motivasi di balik praktik ini tuh, motivasi di balik praktik-praktik di era modern itu cukup agak berbeda gitu. Khususnya pada pemberontakan berbasis agama, misalnya yang mengatasnamakan Islam. Jadi mereka tuh dengan tapi di era sekarang, oke deh. Tapi di era sekarang itu mereka melakukannya dengan alasan dan pendekatan yang lebih terorganisir dan juga disengaja. Mereka tuh melakukan interpretasi ekstrim terhadap ideologi Islam dan menerapkannya kepada terutama tuh perempuan non-Muslim atau sesama Muslim yang dianggap tidak taat. Boleh selanjutnya. Oke. Kemudian perdagangan manusia dan perbudakan seksual di kalangan kelompok ekstremis modern itu punya akar dari pemberontakan kontemporer yang terinspirasi oleh interpretasi ekstrem dari ideologi Islam. Jadi kelompok-kelompok itu punya pandangan yang sangat keras tentang apa yang mereka anggap sebagai keimanan sejati. Mereka nggak cuma menyerang komunitas non-Muslim, tapi juga sesama Muslim yang dianggap mengangkat karena nggak sepakat dengan versi Islam mereka. Contohnya misalkan tadi tuh kayak di akhir tahun 2013, kelompok Islamis menyerang komunitas Kristen Koptik di Mesir. Terus gereja-gereja pun juga dirusak, bahkan dihancurkan oleh anggota komunitas. Dan anggota komunitas itu juga jadi sasaran kekerasan. Kemudian kelompok seperti ISIS, Boko Haram, dan sejenisnya itu punya kebijakan kekerasan yang sengaja menargetkan non-Muslim. Mereka menjalankan apa yang bisa disebut sebagai kampanye pembersihan agama. Itu mirip banget sama pembersihan etnis di Balkan pada 1990-an, tapi bedanya tuh mereka digerakkan oleh keyakinan agama. Tujuannya itu untuk memurnikan versi Islam mereka dengan menyingkirkan siapapun yang nggak sejalan, termasuk Muslim yang dianggap nggak taat. Nah, dalam kampanye ini, perempuan dan anak-anak di komunitas yang dianggap musuh sering jadi korban. Mereka direndahkan dengan cara kejam, mirip seperti yang terjadi di konflik bersenjata pada masa lampau. Nah, salah satu organisasi Islam yang melakukan tindakan itu tuh ada salah satunya ISIS yang mana mereka tuh nggak cuman melakukan perang tapi mereka juga berusaha untuk bikin negara mereka sendiri di wilayah yang mereka kuasai. Mereka tuh punya sistem layanan kayak kesehatan, perumahan, polisi, pengadilan sampai keuangan. Bahkan mereka membuat sertifikat kelahiran dan juga pernikahan serta kode hukum yang mengatur urusan perdata dan pidana. Tapi seringkali dengan hukuman yang super kejam. Eh, Nah, ISIS itu juga bikin aturan khusus untuk memperbudak perempuan dan anak-anak non-muslim dari kelompok musuh. ISIS secara terang-terangan memformalkan pemerkosaan dan perbudakan seksual. Tujuannya itu untuk memberi penghargaan untuk para pejuang mereka dan menarik lebih banyak pengikut. Mereka membenarkan praktik ini dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hukum syariah versi mereka. Mereka
mereka memperizinkan perbudakan itu secara agama kalau berdasarkan dari interpretasi mereka. Kemudian mereka sampai nerbitin fatwa semacam maklumat suci untuk ngatur perbudakan ini. Contohnya, fatwa yang dikeluarin pada Januari 2015 itu berisikan 15 aturan soal cara memperlakukan budak perempuan, termasuk kapan boleh berhubungan seksual dan bagaimana cara berhubungan seksual yang benar, terus kayak seberapa keras boleh memukul budak perempuan. Nah, semua itu diklaim berdasarkan interpretasi Al-Quran mereka. Praktiknya itu benar-benar terorganisir juga. Jadi perempuan dan anak perempuan yang ditangkap, terutama dari kelompok Yazidi dan Kristen, dipaksa untuk memilih masuk Islam atau enggak jadi budak resmi di wilayah ISIS. Kemudian ribuan dari mereka itu akhirnya diperbudak secara seksual. Mereka diproses layaknya barang, difoto, didaftarkan, dan dimasukkan ke dalam database. Database itu sangat lengkap, jadi ada kayak nama pemiliknya, terus mereka juga bisa dilacak kalau misalkan mereka mencoba untuk kabur. Kemudian ISIS tuh juga bikin kayak semacam pasar, ada yang pasar fisik, ada juga yang pasar online. Jadi pasar itu tujuannya untuk memperjualbelikan budak-budak perempuan. Mereka juga menggunakan media sosial dalam aplikasi yang terenkripsi di telepon genggam sampai database itu digunakan untuk menawarkan harga dan melakukan transaksi. Kemudian meski kayak platform-platform media sosial kayak Facebook itu udah bisa mengidentifikasi kayak konten-konten jihad dan memblokirnya, tapi pengikut ISIS tuh juga mereka juga semakin pintar pindah-pindah platform biar nggak ketahuan. Jadi eh, hal-hal itu kayak bukan cuma soal kekerasan, tapi juga soal bagaimana ideologi itu dipelintir untuk membenarkan tindakan yang tidak manusiawi. Sistem perbudakan ISIS itu menunjukkan betapa terorganisirnya mereka dalam melakukan kejahatan dan betapa kita harus terus waspada dan melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan. Boleh slide selanjutnya? Oke, jadi di kota Maiduguri, Nigeria, Timur Laut, tahun 2002, lahir sebuah kelompok bernama Boko Haram yang artinya itu kurang lebih pendidikan barat haram dalam bahasa Hausa. Nah, awalnya mereka mengusung agenda politik Islamis, tapi sejak 2009, kelompok ini berubah jadi mesin pemberontakan yang menakutkan. Sekolah-sekolah, gereja-gereja, terus kantor polisi, sampai tempat untuk kayak mencari hiburan untuk seperti restoran juga bar itu tuh juga nggak luput dari serangan mereka. Tahun 2015, mereka resmi bergabung dengan ISIS, mempertegas mimpi mereka untuk mendirikan negara Islam versi mereka sendiri. Kemudian Boko Haram itu punya cara kerja gajah mengerikan juga dari ISIS. Jadi mereka tuh sering menyerang sekolah, membunuh guru, dan menculik anak-anak. Anak yang laki-laki itu dipaksa jadi tentara, sementara yang perempuan dijadikan selir atau istri untuk para pejuangnya. Kemudian penculikan itu mulai terjadi eh, pertama kali pada 2012 ketika pemimpin mereka Abu Bakar Shekau mengancam untuk menculik istri pejabat pemerintah sebagai balasan atas penahanan keluarga dari anggota Boko Haram. Nah, aksi pertama yang tercatat terjadi pada Februari 2013 saat mereka menculik sebuah keluarga di Prancis yang ada di Kamerun, kemudian dibawa ke Nigeria. Setelah itu, puluhan perempuan dan anak Kristen juga menjadi target penculikan beruntun. Nah, puncaknya itu pada April 2014, gimana dunia itu dikejutkan dengan penculikan 276 siswi perempuan di Chibok, Nigeria Timur. Terus Boko Haram juga dengan terang-terangan mengatakan kalau anak-anak ini akan jadi istri untuk para anggota mereka. Banyak dari korban, terutama perempuan dan anak-anak beragama Kristen, dipaksa untuk masuk Islam atau menikah dengan anggota kelompok. Tragisnya dalam penggerebekan, banyak perempuan dan anak Kristen yang justru itu tuh mereka juga jadi korban pembunuhan. Nah, gak cuma itu, Boko Haram juga mulai melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam aksi kekerasan. Sejak 2013, pasukan keamanan Nigeria sering menemukan perempuan yang menyembunyikan senjata di pakaian mereka. Terus pada akhir 2014, kelompok ini tuh mulai memakai anak perempuan usia 7 sampai 17 tahun sebagai pelaku bom bunuh diri, kemudian menyerang tempat-tempat umum seperti pasar atau masjid. Meskipun Abu Bakar Shekau dan pimpinan Boko Haram sering menyebutkan kalau hukum syariah itu kalau hukum syariah itu dapat dipakai untuk membenarkan kekerasan berbasis gender, mereka nggak pernah bikin aturan resmi seperti yang ada di ISIS. Nah, banyak yang bilang kekerasan yang dilakukan oleh Boko Haram ini lebih didorong oleh sifat kriminal perang ketimbang ideologi Islam murni. Namun dalam pernyataan resmi, Boko Haram tetap membungkus aksi mereka dengan jargon Islamis seolah-olah semua itu bagian dari misi besar mereka. Kemudian kasus Boko Haram ini eh, membuat kita jadi bertanya kayak seberapa jauh sih ideologi bisa dipelintir untuk membenarkan kekejaman. Jadi dari penculikan massal sampai bom bunuh diri anak-anak itu tuh mengingatkan kita kalau dampak perang itu nggak cuma soal fisik tapi juga mental dan sosial, terutama untuk perempuan dan juga anak-anak. Boleh saya selanjutnya?
Oke, jadi kalau di masa lampau itu pemerkosaan politik dan militer serta perbudakan seksual itu sering banget luput dari perhatian dunia. Kayak bayangin aja kejahatan sekejam itu tuh jarang didokumentasikan dengan serius, apalagi ditangani bareng-bareng secara kolektif sama komunitas internasional. Tetapi untungnya di era modern udah mulai ada perubahan. Jadi komunitas internasional itu mulai bergerak meski masih pelan-pelan. Jadi sekarang kasus-kasus kekerasan seksual yang sistematis dan meluas mulai lebih sering dilaporkan. Jadi siapa aja sih yang aktif? Pertama tuh ada kayak organisasi seperti PBB atau United Nations dan juga NGO yang mereka tuh getol untuk bikin laporan terkait hal ini. Jadi hasilnya tuh dunia mulai sadar bahwa kekerasan berbasis gender ini nggak cuma tragedi tapi juga kejahatan serius. Ada momen krusial di tahun 1990-an yang jadi game changer banget. Jadi dunia itu nggak cuma ngomong doang tapi akhirnya mereka tuh bikin langkah nyata untuk mendirikan pengadilan kriminal internasional. Pengadilan ini berfokus untuk mengejar pelaku kejahatan perang termasuk kekerasan seksual. Laporan yang semakin banyak dan analisis yang mendalam membuat komunitas global itu menjadi sepakat kekerasan selektif gender baik dalam konteks politik atau militer itu harus diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal di bawah hukum internasional. Nah, itu merupakan langkah yang besar karena artinya pelaku itu bisa dituntut dan nggak bisa sembunyi lagi. Jadi, namun kerjaan kita tuh masih belum selesai. Jadi dokumentasi itu harus terus ditingkatkan, terus laporan juga harus lebih akurat dan kerjasama antara negara itu juga perlu diperkuat. Pengadilan internasional harus didukung penuh supaya dapat terus mengadili para pelakunya. Boleh selanjutnya? Oke, jadi kasus-kasus apa sih yang menjadi tonggak presiden di pengadilan internasional, terutama terkait dengan perdagangan perempuan dan juga LGBT. Jadi sebelum akhir abad ke-20, kekerasan selektif gender oleh kelompok ekstremis hampir nggak disentuh oleh komunitas global. Pemerkosaan dalam konflik itu hanya dianggap efek samping perang dan nggak ada yang heboh. Jadi baru di Desember 1945 lewat Control Council Law nomor 10 saat menangani kejahatan perang di Jerman, pemerkosaan akhirnya disebut sebagai suatu kejahatan yang spesifik. Tapi aturan itu tuh cuma pajangan yang nggak pernah dipakai untuk menghukum pelaku. Akibatnya kekejaman ini terus terjadi tanpa adanya sanksi. Kemudian lompat ke tahun 1990-an, konflik berdarah di Yugoslavia dan Rwanda bikin dunia tersentak. Jadi komunitas internasional itu akhirnya bertindak mendirikan dua pengadilan di bawah PBB yang bernama International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY pada tahun 1993 serta International Criminal Tribunal for Rwanda atau ICTR pada tahun 1995. Pengadilan ini tuh punya tujuan besar yaitu untuk mengadili pelaku kejahatan perang termasuk yang melakukan pemerkosaan sistematis dan perbudakan seksual. Hasilnya, vonis-vonis bersejarah itu mulai lahir, mengakui kalau kekerasan berbasis gender itu merupakan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, hingga termasuk juga genosida. Nah, ini tuh langkah awal yang bikin hukum internasional lebih tegas. Di September 1998, ICTR membuat sejarah melalui kasus Jean Paul Akayesu, yaitu ex-wali kota Hutu di Rwanda. Dia divonis bersalah atas 9 tuduhan termasuk genosida karena terlibat dalam pemerkosaan massal yang terorganisir. Yang membuat kasus ini tuh menjadi luar biasa itu adalah putusan pengadilannya. Jadi pemerkosaan kekerasan seksual akhirnya bisa diklasifikasi sebagai alat genosida. Ini pertama kalinya pengadilan internasional menyatakan hal itu dengan jelas. Jadi kasus Akayasu ini merupakan fondasi penting yang membantu jaksa di seluruh dunia untuk menuntut pemerkosaan sebagai kejahatan internasional. Kemudian Februari 2001, ICTY juga menambah catatan emas di mana melalui kasus tiga pria Serbia Bosnia yang dihukum atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka memperkosa dan memperbudak perempuan serta anak perempuan Muslim Bosnia. Bukan cuma vonis aja, jadi ICTO itu juga membuat definisi baru soal pemerkosaan di hukum internasional. Pemerkosaan bukan hanya soal paksaan atau ancaman kekerasan, tapi setiap tindakan seksual tanpa persetujuan atau konsensual. Kemudian definisi itu juga membuka jalan untuk penuntutan yang lebih inklusif dan juga adil bagi pengadilan internasional. Boleh saya selanjutnya? Oke, jadi ketika pengadilan internasional itu mulai serius untuk menangani kekerasan selektif berbasis gender, organisasi non-pemerintah juga nggak tinggal diam. Jadi mereka tuh juga getol untuk menyelidiki, mencatat, dan melaporkan kasus kekerasan politik berbasis gender, kasus kekerasan seksual berbasis gender, terutama yang menimpa perempuan dan juga anak perempuan. Nah, organisasi-organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch itu juga jadi pelopor. Mereka tuh mendalami kampanye kekerasan ekstremis yang sengaja menargetkan perempuan di zona konflik. Nggak cuma itu, organisasi medis kayak
Doctors Without Borders dan Doctors of the World itu juga ikut andil membuat laporan kekerasan di zona perang sambil membantu korban langsung di lapangan. Jadi Amnesty International itu membuat gebrakan dengan menulis laporan pada tahun 2014 berjudul Escape from Hell, Torture, and Sexual Slavery in Islamic State Captivity in Iraq. Nah, laporan ini tuh membongkar bagaimana kebrutalan perbudakan seksual di ISIS dan membuat dunia itu udah nggak bisa tutup mata lagi. Nah, terus Human Rights Watch itu juga nggak kalah. Mereka juga merilis studi yang mendalam mengenai pelecehan dan perbudakan perempuan di wilayah ISIS. Salah satu itu berjudul Iraq Women Suffer Under ISIS. Nah, laporan-laporan ini bukti bahwa dunia modern itu mulai mengakui kekerasan ekstremis ini sebagai isu yang serius. Nah, sementara itu, boleh saya selanjutnya dulu? Oke, sementara itu, Medicine Sans Frontier dan Doctors of the World itu juga mencatat kesaksian korban dari pemerkosaan, perbudakan, sampai pembunuhan yang berbau politik. Nah, mereka tuh bahkan juga sempat ditangkap dua anggota dari Medicine Sans Frontier itu juga ditangkap tahun 2005 akibat laporan soal kekerasan seksual di Darfur. Namun untungnya mereka dibebaskan sebulan kemudian. Di level global itu PB juga bergerak cepat pada tahun 2010 dengan membentuk UN Women yang mana merupakan gabungan 4 program PBB untuk menjadi satu badan kuat bernama United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Boleh saya selanjutnya dulu? Oke, jadi UN Women itu mempunyai misi utama untuk mendukung kebijakan global mengenai kesetaraan gender, membantu negara-negara menerapkan standar ini melalui dukungan teknis dan juga finansial. Terus mereka juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat sipil. Mereka mengkoordinir kerja PBB terkait gender dan memantau progresnya juga. Nah, fokus besar UN Women itu untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak perempuan, terutama di situasi konflik atau krisis kemanusiaan. Secara tegas, UN Women tuh bilang kalau kekerasan seksual sering dipakai sebagai taktik yang disengaja untuk menargetkan perempuan. Karena kerja keras dari NGO dan juga UN Women itu, dunia mulai mendengar suara-suara dari korban. Kemudian publikasi dan video dari UN Women itu tuh juga digunakan untuk mengungkap skala kekerasan global terhadap perempuan sekaligus mendorong pemerintah dan organisasi lain untuk bertindak. Amnesty, Human Rights Watch, kemudian Medicine Sans Frontier dan lainnya membuktikan bahwa laporan dan aksi nyata itu bisa mengubah paradigma. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian lain yaitu transnational feminism and sex trafficking alias feminisme dan sex trafficking transnasional gitu. Jadi sebagai pendahuluan, jadi perdagangan manusia sebagian besar itu sebenarnya melibatkan seks komersial yang tidak sukarela. Jadi ini tuh melibat perdagangan manusia ini dalam konteks yang general ya, baik itu kemudian apa namanya bertujuan untuk seksual atau tidak gitu. Kemudian kenapa ini kemudian jadi isu feminis gitu? Nah, eh, hal ini terjadi karena yang mayoritas yang dieksploitasi secara seksual adalah perempuan, anak-anak, atau eh, kelompok LGBTQ muda dan non-gender gitu. Selain itu, pelaku eksploitasi itu biasanya laki-laki, meskipun dalam eh, sex trafficking gitu itu kan melibatkan banyak orang gitu ya. Ada pula pelaku perempuan yang ditangkap gitu. Nah, kemudian kita harus tahu kalau misalnya sebenarnya secara global perdagangan seks itu pendapatannya sangat gede gitu di luar perdagangan seks ini secara general gitu, dan selain itu perdagangan manusia itu juga memiliki penghasilan yang terbesar kedua setelah narkoba. Jadi ketika perdagangan seks dan perdagangan manusia ini digabungkan itu tuh yang memang bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar gitu. Nah, hal ini tuh terjadi karena ya pembangunan ekonomi dan bisnis global yang kemudian dalam buku Handbook of Sex Trafficking itu disebut sebagai transnasional, di mana kemudian eh, ekonomi itu tuh mengabaikan batas-batas negara gitu. Jadi sex trafficking tuh nggak sebatas pada satu wilayah itu, tapi kemudian bisa sampai mana-mana gitu. Kenapa kemudian feminisme dan transnasionalisme dijadikan satu gitu dalam memahami feminisme dan sex trafficking secara transnasional gitu. Ya, ini tuh karena mencakup penambahan analisis hubungan kekuasaan dan interseksionalitas yang kemudian berdampak pada gaya hidup individu dan keputusan yang dibuat. Misalnya ketika seorang individu gitu dari Indonesia misalnya
kemudian berkelindan dengan situasi ekonomi yang kurang baik, kemiskinan begitu. Kemudian ada tekanan-tekanan masyarakat patriarki dan masyarakat adat yang memang ternyata patriarkis begitu. Itu akan menyulitkan seorang perempuan tersebut untuk uh, mendapatkan kerjaan misalnya, dan itu tuh memperbesar kerentanan mereka dalam menghadapi sex trafficking begitu. Itulah kenapa kemudian interseksionalitas ini menjadi satu faktor yang penting ketika kita memahami mengenai trafficking. Kemudian dalam buku ini itu tuh dibahas juga mengenai isu konsen dan pilihan. Jadi ada perdebatan nih ternyata antara UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person gitu yang dibuat tahun 2000 yang kemudian membentuk koalisi pekerja seks. Mereka tuh bilang kalau kemudian prostitusi itu sebenarnya nggak seluruhnya mengeksploitasi perempuan nih loh, tapi juga sebagai pilihan perempuan begitu. Tapi juga itu tuh berlawanan dengan kata kelompok anti sex trafficking gitu, kelompok hak asasi manusia gitu, yang mereka bilang bahwa konsen tuh sebenarnya nggak suka rela gitu karena sering ada penculikan, pemaksaan dan eksploitasi gitu. Dan aku sih nambahin kalau misalnya ya mereka memandang bahwa ada manipulasi tertentu gitu yang sebenarnya ya pilihan itu terjadi karena ada manipulasi gitu. Perempuan itu memahami sesuatu menjadi korban, tapi mereka tidak menyadari jadi korban karena mereka merasa bahwa mereka memilih. Tapi mereka memilih itu tuh tidak dengan kesadaran penuh gitu, bukan karena pengetahuan mereka gitu, tapi bagaimana kemudian banyak faktor dari luar yang kemudian mempengaruhi mereka untuk mengambil pilihan tersebut gitu. Kemudian dalam buku yang sama, namun dalam chapter yang berbeda, ada orang namanya Bell, dia bilang kalau misalnya eh, akhirnya dia mencoba untuk bikin model analisis gitu. Jadi dia bilang ada beberapa tahap akomodasi yang dilalui oleh mereka yang diperdagangkan secara seksual gitu. Jadi awalnya tuh mereka diculik atau dibujuk, terus mereka dibuat untuk memercayai perekrut, kemudian mereka baru dilecehkan secara komersial begitu. Jadi eh, ada ada satu siklus begitu. Dan kemudian setelah itu mereka baru bisa nih untuk belajar untuk mengendalikan keadaan atau mencari pemulihan gitu. Dan sebenarnya mencari pemulihan ini tuh nggak cuma kemudian mereka menyadari bahwa mereka mereka korban gitu, tapi mereka juga ada coping-coping tertentu yang bahkan bisa menjerumuskan mereka ke siklus lain dalam perdagangan manusia. Itulah kenapa kemudian dalam perdagangan seksual perempuan gitu, itu tuh perempuan juga sering menjadi pelaku gitu. Kemudian sebenarnya banyak korban yang perdagangannya itu banyak korban perdagangan seks itu nggak secara sukarela gitu menyediakan seks alias nggak ada konsen gitu. Uh, Balik yang tadi penjelasan ini, bahwa pilihan itu bukan sepenuhnya pilihan gitu. Terus habis itu kata Farley tahun 2004 dia bilang kalau setelah perempuan itu menjadi pekerja seks gitu, pekerja seks itu seringkali ditawan sama latar belakang dan ekspektasi peran seksual, di mana kemudian penawaran ini tuh bisa menyebabkan kesulitan kesehatan mental ketika meninggalkan pekerjaan seks, dan mereka tuh memahami bahwa prostitusi itu tuh sebagai pilihan, bahwa pekerjaan seks itu merupakan pekerjaan yang mulia gitu. Jadi ada kayak keterikatan tertentu gitu dengan mereka dan pekerjaannya karena ya banyak apa ya banyak hal yang mereka lalui yang kemudian memengaruhi mereka secara psikologis begitu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi contoh gitu ya, yang sebagai pencetus dan tolak ukur dalam membuat kebijakan yang sex trafficking ini adalah bagaimana Amerika Serikat merespon gitu. Jadi dari tahun 2000 Amerika Serikat itu membuat kebijakan yang memang dibuat untuk merespon transnational sex trafficking ini. Yang khususnya adalah yang pertama untuk mengembangkan kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengadili pelaku perdagangan manusia. Jadi emang fokusnya pada pelaku. Kemudian untuk melindungi korban, kemudian untuk mengurangi kebutuhan akan seks komersial melalui pelatihan seksual feminis. Jadi ada langkah-langkah preventif gitu ya. Tapi di saat yang sama kemudian feminis itu mengkritik gitu bahwa sebenarnya eh, perlindungan korban ini jatuhnya itu seperti performatif gitu. Jadi penyintas itu justru kurang diperhatikan ketimbang penuntutan terhadap pelaku begitu. Nah, ketika ngelihat lebih jauh ke kebijakannya itu tuh sebenarnya ada di tahun 2000 itu dibentuk namanya Victims of Trafficking and Violence Protection Act
yang dibuat tahun 2000 yang kemudian itu tuh disahkan ulang setiap 5 tahun gitu. Salah satunya dalam mendefinisikan anak dalam perdagangan seksual gitu. Jadi sebenarnya dalam chapter ini itu tuh nggak fokus ke perempuan aja, tapi ke anak juga gitu. Dan uh, pendefinisian ulang ini kemudian uh, terjadi katarisasi ulang gitu ya pada tahun 2015 yang kemudian namanya tuh diganti jadi Justice for Victims and Trafficking Act. Kemudian selain itu, Amerika Serikat juga merespon dengan melalui uh, Office to Monitor and Control Trafficking in Person atau TIP gitu. Jadi selain melalui kebijakan, mereka itu juga membuat kayak kegiatan kemitraan gitu. Jadi kayak kerjasama dengan berbagai negara gitu. Jadi mereka melibatkan diri dalam kegiatan kemitraan dan pendanaan di banyak negara dan kawasan nasional gitu, kawasan regional untuk mencegah, melindungi, menuntut, dan bermitra untuk menghentikan perdagangan manusia gitu. Jadi selain mereka membuat kebijakan yang memang dalam negara mereka sendiri, mereka juga mencoba untuk reach out negara-negara lain gitu sehingga gimana caranya agar apa namanya karena transnasional tuh kan dengan banyak negara ya dan itu tuh nggak bisa dilakukan dengan pembuatan satu negara kebijakan satu negara doang karena ya kalau kayak gitu sangat membatasi kemudian sangat membatasi bagaimana kebijakannya dapat bekerja gitu. Jadi memang perlu akhirnya dibuatlah si August Humanitarian and Control Trafficking Person ini dengan kerjasama dengan banyak negara dengan pendekatan transnasional untuk bisa apa namanya merespon transnational sex trafficking ini secara lebih baik. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait komunitas LGBTQ+ sebagai korban perdagangan manusia yang tidak terlihat. Jadi kan tadi kita udah ngebahas terkait sejarah dari perdagangan seksual itu sendiri, terus juga bagaimana korban perempuannya, dan sekarang kita bakal masuk ke komunitas LGBTQ+ itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih kondisi saat ini itu seperti apa. Jadi pada dasarnya sejumlah remaja tuh mengidentifikasi dirinya sebagai LGBTQ+ itu ternyata merupakan tunawisma atau mereka yang tidak punya tempat tinggal. Dan ini juga dibuktikan dalam data yang dipublikasikan oleh Komisi Seattle untuk anak dan pemuda di mana terdapat 40% remaja tunawisma itu mengidentifikasi dirinya sebagai gay, lesbian, and bisexual. Dan lalu apa sih dampaknya dari kondisi tersebut? Jadi ternyata dalam data juga dituangkan bahwa seringkali mereka dipaksa keluar dari rumah oleh karena orientasi seksualnya bahkan itu bukan suatu hal yang salah. Ini dibuktikan juga dalam data di mana Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS melaporkan bahwa terdapat 26% remaja gay dan lesbian itu dipaksa meninggalkan rumah karena orientasi seksual mereka. Jadi kita bisa lihat gitu loh, mereka dikucilkan, mereka dijauhi, mereka diintimidasi, dan kita juga bisa lihat dari video yang sudah ditampilkan kategori di awal, bahkan orang dewasa pun juga mengalami hal serupa gitu loh. Mereka dikucilkan, mereka diintimidasi dalam masyarakat, dan juga dalam keluarga mereka sendiri. Jadi setelah mereka menjadi tunawisma ketika mereka sudah diusir dari rumah gitu karena orientasi seksual tersebut, apa sih dampaknya? Banyak, kayak tadi ada pelecehan seksual, mereka juga rentan terhadap penyalahgunaan zat dan juga terdapat masalah kesehatan mental karena di jalanan mereka itu rentan banget untuk mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini juga lagi-lagi dibuktikan dalam data di mana 1 dari 3 remaja yang berada di jalanan dalam waktu 48 jam akan rentan menjadi korban eksploitasi seksual, dan pelaku dari eksploitasi seksual ini juga bukan cuma orang dewasa gitu loh, bahkan misalnya korbannya itu anak, pelakunya pun juga bisa anak itu sendiri atau teman sebayanya gitu. Dan di sini kita bisa lihat gitu loh kalau kelompok komunitas LGBTQ+ yang juga merupakan tunawisma itu benar-benar rentan sekali untuk terjerumus dalam perdagangan manusia itu sendiri. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa mereka dipaksa memilih untuk menukar seks untuk menerima tempat tinggal atau makan. Jadi seringkali perdagangan manusia atau perdebatan kelompok minoritas LGBTQ+ ini dalam perdagangan seks atau mungkin perdagangan manusia itu tuh bukan karena pilihan, tapi lagi-lagi karena ada kebutuhan atau pilihan yang didasarkan karena ada keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari si individu tersebut. Boleh di next.
Lalu selain faktor-faktor tersebut, apalagi sih yang dialami oleh kelompok LGBTQ+ ini? Jadi yang pertama adalah stigma. Jadi tadi kan kita udah bahas ya, seringkali keluarga itu tuh atau mungkin organisasi-organisasi agama itu juga seringkali mendiskriminasi kelompok LGBTQ+ ini oleh karena orientasi seksualnya. Dan ini juga menimbulkan stigma gitu loh, yang mengakibatkan ada kurangnya pelaporan dari korban LGBTQ+ ini yang berada dalam perdagangan seksual. Jadi karena seringkali mereka didiskriminasi, mereka memiliki perasaan malu yang mengurangi keinginan mereka untuk melaporkan victimisasi yang mereka alami. Dan gak cuma itu, kelompok minoritas LGBTQ+ yang menjadi korban dalam perdagangan seksual itu juga seringkali kurang diperhatikan karena adanya stereotip bahwa seringkali korbannya adalah perempuan, padahal di sisi lain banyak banget kelompok LGBTQ+ dan juga laki-laki yang juga rentan menjadi korban dari perdagangan manusia itu sendiri. Dan selain itu, ada juga masalah terkait status imigrasi, di mana seringkali mayoritas itu korban diperdagangkan gak cuma di dalam negeri, tapi juga secara internasional gitu loh. Misalnya kayak migrasi itu yang melibatkan LGBTQ dari Karibia dan Amerika Latin, biasanya tuh berakhir di Eropa Barat. Dan juga ada juga yang misalnya dari Afrika, itu ternyata akhirnya tuh ada di Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa di setiap negara kelompok minoritas LGBTQ+ ini tuh benar-benar rentan dan juga selalu berusaha untuk melarikan diri dari perdagangan manusia itu sendiri. Boleh di next. Oke, masuk ke bagian selanjutnya. Tadi kita juga udah bahas kondisinya kayak gimana. Sekarang kita bahas bagaimana sih pendekatan yang udah diterapkan oleh negara terhadap perdagangan manusia itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya saya menemukan dua hal. Pertama ada dekriminalisasi dan juga legalisasi. Jadi dekriminalisasi itu tuh diusulkan oleh Amnesty International, yang dimana dekriminalisasi ini tuh diharapkan supaya pekerja seks itu nggak lagi dianggap sebagai kriminal. Ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak hak kepada mereka yang saat ini bekerja secara ilegal dan juga mengembalikan hak-hak manusia ke tangan mereka yang memilih untuk memasuki industri seks atas kemauan sendiri. Tapi sebenarnya pendekatan ini pun juga nggak memperhatikan faktor-faktor lain gitu loh, kalau gak banyak dari mereka masuk ke dalam industri seks juga karena keterpaksaan, karena manipulasi dan lain sebagainya. Atau ada juga yang ditipu dan juga diancam. Dan makanya selain dari dekriminalisasi ada juga pendekatan legalisasi. Nah, pendekatan legalisasi ini sebenarnya diterapkan di Belanda, yang dimana Belanda itu tuh menoleransi prostitusi selama itu nggak mengganggu ketertiban dan juga kesehatan publik. Dan dia juga mengurangi kerugian dari kriminalisasi itu sendiri. Tapi ternyata dengan adanya legalisasi ini, industri seks pun juga malah makin banyak gitu loh. Jadi industri seks ilegal tuh malah makin banyak dan malah uh, penerapan dan juga penanganan dari aparat itu malah jadi kurang karena kurangnya uang, kurangnya petugas, aturan yang berubah-ubah. Jadi cara untuk mengatasi perdagangan manusia itu sendiri pun juga masih menemui berbagai macam tantangan. Boleh di next? Nah, lalu setelah kita udah ngebahas pendekatan secara umumnya, sekarang kita bakal bahas memangnya kalau sekarang itu pendekatan pemerintahnya itu seperti apa sih? Nah, dalam naskah ini saya menemukan terminologi tambal sulam, di mana seringkali pendekatan pemerintah itu tuh hanya menyentuh permukaan permasalahan, tapi nggak menyentuh akar permasalahannya secara lebih mendalam. Jadi bentuk-bentuknya itu seperti apa? Misalnya, yang pertama, pemerintah tuh seringkali sifatnya tuh jadinya reaktif gitu loh. Jadi dia nggak buat peraturan ketika suatu tindakan atau suatu peristiwa itu udah terjadi. Dan itu jadinya cuma ngebantu sebagian kecil permasalahan, tapi nggak benar-benar mencegah gitu loh, kayak akar permasalahan itu apa. Dan selain itu, pendekatan pemerintah juga mengabaikan pencegahan itu sendiri, karena lebih fokus pada hukuman, pada pelaku, dan juga pada korban perdagangan manusia. Misalnya kayak misalnya udah ada suatu kasus dan pemerintah itu jadinya menaikkan umur 21 tahun untuk masuk ke dalam klub gitu. Padahal sebenarnya di bawah umur 21 pun juga tetap rentan gitu loh untuk dibujuk dan dipaksa untuk masuk ke dalam perdagangan manusia. Dan selain itu, permasalahan lainnya juga terdapat pada kurangnya kesadaran dan juga pelatihan, di mana seringkali
para petugas kesehatan mental itu tuh kurang pengetahuan gitu loh, kayak pada korban perdagangan manusia, padahal mereka itu benar-benar butuh pendidikan, pekerjaan, dan juga dukungan emosional untuk mengatasi depresi dan juga kecanduan dari penyalahgunaan zat yang biasanya timbul ketika mereka rentan untuk menjadi korban perdagangan manusia. Nah, pada konteks ini sebenarnya tuh udah ada negara di mana di Florida itu tuh terdapat kewajiban pendidikan berkelanjutan tentang perdagangan manusia bagi profesional kesehatan. Ini tertuang dalam RUU Senat Florida pada tahun 2017. Dan ini sebenarnya merupakan pendekatan yang baik dan patut untuk dilakukan di setiap negara karena pada dasarnya pendidikan tuh menjadi langkah pertama untuk meningkatkan kesadaran, mencegah dan juga membantu korban. Tapi lagi-lagi untuk membuat suatu pendidikan yang nggak cukup langsung ngasih pendidikan, tapi harus dilakukan dulu penelitian kayak gimana sih situasinya, siapa aja korbannya, apa aja faktor-faktornya untuk benar-benar pendidikan yang diberikan benar-benar bisa menyentuh akar permasalahan yang ada. Nah, terus pendidikan itu bisa tentang apa aja sih? Ya, misalnya kayak kerentanan orang tua korban. Karena di sini bisa aja orang tua korban pun juga dimanipulasi untuk menjual anak mereka ke dalam perdagangan manusia. Dan juga kita juga pendidikan yang diberikan juga bisa mengenai kerentanan korban dan juga bagaimana modus operandi yang biasanya dibuat oleh si pelaku perdagangan manusia untuk menarik perempuan sebagai perekrut. Dan namun selain dari yang dibahas sebenarnya tuh terkait dengan perdagangan manusia itu sendiri tuh juga masih menemui berbagai tantangan gitu loh dari segi hukum formalnya. Kayak di beberapa negara ternyata masih banyak negara yang nggak punya undang-undang mengenai perdagangan manusia, ataupun kalaupun mereka mempunyai undang-undang itu tuh hanya parsial. Jadi sebenarnya masih banyak orang yang tidak terlindungi, korban yang tidak terlindungi dari perdagangan manusia itu sendiri. Dan juga walaupun seringkali aturan yang dibuat itu sifatnya reaktif, ya tingkat hukumannya pun juga masih rendah. Jadi sebenarnya masih banyak sekali permasalahan yang masih harus dibenahi terkait pendekatan terhadap perdagangan manusia itu sendiri. Boleh di next? Lalu untuk faktor-faktor kerentanan LGBTQ+ menjadi korban perdagangan manusia. Nah, di sini sebenarnya dalam naskah tuh kurang menekankan faktor-faktor kerentanannya karena mereka lebih banyak membahas mengenai anak laki-laki dan juga laki-laki. Tapi di sini saya akan berusaha untuk memetakan apa sih faktor-faktor yang kerentanan dari LGBTQ+ itu sendiri dalam perdagangan manusia. Yang pertama itu ada usia dan ras. Dimana dalam naskah ini tuh dijelasin bahwa ras Afrika Amerika itu rentan banget untuk menjadi korban perdagangan manusia. Selain itu, adanya kurangnya sumber daya, kayak tadi sudah saya jelaskan, karena mereka seringkali didiskriminasi, dikucilkan oleh karena orientasi seksual mereka, mereka jadi tidak memiliki keberanian nih untuk melaporkan pengalaman viktimisasi mereka dalam perdagangan manusia. Dan gak cuma itu, tingkat pendidikan yang rendah, keterlibatan aktivitas kriminal, dan ketergantungan penggunaan zat juga turut menambah kerentanan seseorang untuk terlibat dalam perdagangan manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah trauma seksual, di mana pengalaman pelecehan di masa lampau itu membuat yang dalam naskah ini dibahas dalam konteks anak itu tuh merasa tidak berdaya karena dia merasa tidak punya kontrol atau hak atas tubuh mereka sendiri. Mereka merasa malu dan kotor sehingga uh, itu menambah kerentanan mereka untuk kembali menjadi korban perdagangan manusia. Dan selain itu, trauma seksual ini juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit kesehatan mental lainnya, misalnya kayak depresi, cemas, marah, masalah emosi, dan lain sebagainya, yang juga turut menyebabkan kerentanan kelompok minoritas LGBTQ+ ini untuk terlibat atau masuk ke dalam perdagangan manusia itu sendiri. Jadi secara singkat, kita bisa simpulin bahwa sebenarnya masalah utamanya itu dari pendekatan formal, terus juga kurangnya pelaporan oleh karena diskriminasi yang juga dialami oleh kelompok LGBTQ+ ini, dan juga kurangnya pelatihan untuk mengenali tanda bahaya serta layanan untuk korban itu sendiri, karena ya penelitian terhadap korban LGBTQ+ dalam perdagangan manusia ini pun juga masih terbatas karena masih banyak fokus yang diberikan pada korban perempuan dan juga anak perempuan. Padahal di sisi lain masih banyak korban-korban terutama dari lintas gender yang juga rentan terhadap perdagangan manusia itu sendiri. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bagian penutup. Ini ada refleksi kelompok dari naskah yang pertama dulu, yang dari The Sage Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery. Jadi refleksi yang dapat kita ambil adalah
kekerasan seksual dan perbudakan terhadap perempuan dalam konteks konflik bersenjata ini merupakan suatu strategi politik yang disengaja. Nah, terus dari naskah ini juga dapat diketahui, dapat memberikan kita pemahaman bahwa secara memberikan pemahaman secara historis tentang presiden penegakan hukum perdagangan perempuan di pengadilan internasional. Kemudian dari naskah ini juga dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor uh, yang menyebabkan terjadi perdagangan perempuan dan LGBT. Yang pertama dari faktor sosial dan ekonomi seperti ada kemiskinan, pengungsian, dan adanya migrasi paksa yang memperbesar kerentanan terutama dalam konteks di wilayah konflik. Kemudian adanya aktor negara dan non-negara yang terlibat juga dapat menjadi salah satu faktor dalam perdagangan perempuan. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam kasus Comfort Woman. Dan yang ketiga ada faktor budaya di mana sistem patriarki yang telah memperkuat sehingga menjadikan perempuan lebih rentan untuk menjadi korban perdagangan. Kemudian yang terakhir adalah faktor politik di mana kekerasan seksual ini dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan kelompok musuh, di mana tubuh perempuan itu dipolitisasi dan dijadikan simbol kehormatan komunitas. Oke, kemudian kritik dari kelompok kami untuk naskah yang pertama itu adalah materinya ini tuh terlalu berfokus terhadap respon internasional daripada memberi penjelasan mendalam terkait perdagangan perempuan. Kemudian yang kedua hanya terbatas pada perempuan dalam zona konflik sehingga situasi lainnya tidak dibahas. Yang ketiga terbatas pada organisasi Islam dan pengadilan internasional. Keempat, tidak ada pembahasan tentang LGBT, jadi hanya perempuan cisgender saja. Dan yang terakhir, dia lebih berfokus ke kekerasan militer dan organisasi Islam ketimbang membahas perempuan itu sendiri, sehingga perspektif perempuan justru tidak banyak dijelaskan. Nah, kemudian untuk di bacaannya Handbook of Sex Trafficking, Feminist Transnational Perspective, itu kami melihat bahwa sebenarnya bacaan ini sangat memberikan pengetahuan yang mengenai transnational sex trafficking, ini dalam memahami konsep dasar dan kebijakan yang dapat diterapkan gitu melalui contoh dari Amerika Serikat, kemudian memberikan gambaran perempuan dan individu LGBT yang berkelindan dengan berbagai isu sosial ekonomi, budaya, dan politik, sehingga kerentanan mereka itu terhadap perdagangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kompleksitas tersebut. Nah, bagi kami, dari pembacaan kami, ada beberapa faktor dalam perdagangan perempuan dan LGBT gitu, bahwa yang pertama faktor sosial ekonomi, yakni bahwa perdagangan perempuan terkait banget dengan kemiskinan yang menjadi masalah global gitu. Kemudian keberagaman identitas yang memperbesar kerentanan serta terbatasnya konsen dan pilihan. Nah, kemudian kelompok minoritas LGBT umumnya tunawisma gitu. Jadi mereka seringkali diskriminasi karena orientasi seksualnya baik di keluarga maupun masyarakat. Kemudian dalam faktor budaya ada prasangka, homofobia, dan transfobia yang sebenarnya itu menyebabkan pengucilan yang meminimalisir pelaporan. Kemudian kami juga menambah seperti yang tadi kami setuju bahwa ada budaya patriarki yang mengakar. Kemudian budaya patriarki tersebut mengopresi perempuan dan kelompok LGBT gitu. Kemudian di faktor politik yaitu perlindungan hukum yang minim gitu, bahwa tadi dijelaskan dalam kebijakan yang di Amerika Serikat misalnya itu uh, masih banyak sekali PR yang perlu diperbaiki dan itu masih di lingkup Amerika aja, gimana dengan negara-negara lain gitu. Jadi perlindungan hukumnya juga masih terbatas sekali. Nah, kemudian kritiknya adalah sebenarnya uh, buku ini tuh kurang memuas secara dalam gitu, perempuan dan LGBT sebagai kelompok yang lebih rentan gitu. Jadi data dan realitas sosial yang terjadi pun sebenarnya kurang dipaparkan gitu. Misalnya gimana kondisi nyata kayak pasar perempuan dan individu LGBT sehingga pemahaman atas realita itu lebih dapat dipahami. Nah, dari buku ini tuh sebenarnya lebih menjelaskan tentang konsepnya secara dasar gitu, kayak sebenarnya apa yang dimaksud dengan sex trafficking transnational, kemudian bagaimana LGBT itu tuh nggak terlalu dijelaskan secara dalam. Nah, kemudian sex trafficking itu tuh kurang dibahas secara mendalam dan langsung masuk ke bagaimana kebijakan di Amerika itu terbentuk tanpa mengelaborasi secara kuat kondisi real perdagangan perempuan dan LGBT yang meskipun Amerika menjadi pionir gitu istilahnya, tapi dalam bacaan tuh seperti berasanya tuh seperti Amerika sentris gitu, tanpa gimana ngelihat misalnya dalam negara dunia ketiga yang sebenarnya lebih cenderung lebih rentan gitu terhadap perdagangan perempuan dan LGBT. Kemudian uh,
naskah ini tuh lebih banyak memahami kondisi di Amerika sehingga pemahaman kondisi di luar Amerika menjadi lebih terbatas dan struktur naskah yang cenderung lompat-lompat gitu sehingga terdapat beberapa bagian yang sebenarnya tuh nggak terlalu jelas tersampaikan gitu mungkin. Ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi ini. Terima kasih.